Selamat siang buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Ferbi Marani Malinda, SSMA, sebagai dosen pengampu MK Kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Kenalkan, nama saya Immanuel Deli, nomor induk mahasiswa 0606 1382 12 60 76. Saya dari kelas Palembang, Universitas Sriwijaya. Baik, izinkan saya memaparkan materi saya. Materi saya tentang demokrasi. Demokrasi. Pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Kartini Kartono, demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan. Menurut Soekarno, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut Afan Ghaffar, memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif atau demokrasi normatif dan empirik atau demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Karakteristik demokrasi. Yang pertama, pemerintah atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kedua, pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat. Yang ketiga, tidak ada hak prerogatif individu. Dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Yang keempat, pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan hak. Nilai-nilai demokrasi. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin atau penguasaan secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Dan yang keenam, menjamin adanya kebebasan bagi sistem demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Periode 1945 sampai 1959
masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sudah kemerdekaan. Periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Periode 1966 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila UUD 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam pengembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Periode 1966 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengendalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, antar legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, saya maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.